Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Nah, benar ya ayatnya? Hah? Benar kan? Inna satamana kita Allah wis ngutus sapa kita ka ing sira Muhammad. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad bil haqqi kelawan benar. Kami telah mengutus engkau Muhammad dengan hak benar. Saya mengutus kamu itu basyiron hale dadi wong kang aweh kabar gembira, yang memberikan kabar gembira. Wa nadhiran lan wong kang aweh peringatan, ya orang kami telah mengutusmu sebagai rasul itu Muhammad sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ai inna satamane kita iku arsala wis utus sapa kita ka ing sira Muhammad multabisan hale nganggoni minganggoni bil Qur'an kelawan Qur'an wa dinilan agama sing tujuane litakuna supaya ana sapa sira Muhammad iku mubasyiran wong kang aweh kabar bunga gawe aweh kabar bunga kanggo sapa liman kanggo wong ittaba kang manut sapa wong ka ing sira Muhammad wa tadalan ngalak hidayah sapa wong bitin ka ing agama ira wa munziran lan iku dadi wong kang aweh peringatan kanggo sapa peringatane liman kanggo wong kafaro kang kafir sapa wong bika ing sira wa dhalalan kang kesasar sapa wong antinika ado saking agama sira. Awil mana utawi maknane iku inna satamane kita Allah iku arsala wis utus sapa kita ka ing sira sadiqan hale wong kang bener halakau nikah ing dalem tingkah anane sira Muhammad iku basyiran wong kang aweh kabar liman marang wong sedako kang beneraken sapa wong ka ing sira aweh kabare bisawabi kelawan oleh ganjaran wa nadhiran lan iku wong kang dadi aparane aweh peringatan kanggo sapa liman kanggo wong kadzaba kang gorohaken sapa wong ka ing sira aweh peringatan bil adabi kelawan oleh siksa. Walatus alulan ora den takoni sapa sira an ashabil jahimi saking piro-piro penduduk neraka jahim. Qara amaca sapa al jumhur akeh-akeh ulama maca email sama jiwaan karo mul biraf ita baca biraf ita kelawan den WhatsApp aduh dikit gara-gara mel qara amaca sapa al jumhur akeh ulama Maksud birofita kelawan den waca rofatae walam milan den waca rofalame alal khabari ngatasi jadi khabar ayat tegese maknane walas taurana sapa sira Muhammad iku
bimasulil mongkang den takoni anhum saking ashabul jahim den takonane ma utawi apa to iku lahum kadue ashabul jahim lan yuk. Jadi awalnya itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah ning penduduk Madinah, ya, penduduk Mekah. Jadi orang pada saat itu ada yang penyembah berhala. Yang menyembah berhala itu siapa? Adalah orang-orang Mekah. Itu nyembah berhala. Lalu ada yang beragama Yahudi. Dia mengikutnya kepada kitab Taurat, umatnya Nabi Musa. Lalu ada lagi yang mengikutnya kepada kitab Injil, umatnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Kanjeng Nabi mengaku Nabi, irali bud, rawakan bud, Mel, kita li Nabi Mel, kita li Rasul, utusannya Allah. Maka kamu ikutlah ke saya. Kalau saya perintahkan kamu sholat. Apa kata Budi dan Imam kepada 3 orang ini? Jadi Budi, Muhammad, lamun iya lho Gusti Allah ngangkat ira dadi rasul. Lamun iya Gusti Allah ngangkat ira dadi nabi, nang apa Gusti Allah lho beli wawara dewek ning kita nang Yahudi. Jadi wong nasune, nang apa Gusti Allah beli wawara ning kita. Jadi wong kafir Mekah begitu lagi kono. Kan? Jadi kayak wong padahal ira mau tahlil kan si undang-undang. Misalnya Pak Asep ini mau tahlilan. Si undang-undangnya Pak Asep tak Pak Edi. Jadi Pak Edi Assalamualaikum, Pak Kadus Salim, salam. Iben Pak Edi, kula kewakilan Bapak Asep. Sepindah silaturahmi ning Bapak Salim. Moga-moga silaturahmi kula jadi amal saya kula dan amal saya Bapak Salim. Kalau cara undang-undang loh. Ya, tapi pindah pula kewakilan Bapak Asep ngaturi Bapak Kadus Salim enggal linggih tendriane Bapak Asep sing tujuane acara tahlil mitung dinae mbok tua Yuli. Misalnya, itu kan? Jare Edi itu namanya Rasul, utusannya Asep. Pacak beli Asep baru manakaken talilan Pak Kadus kula atri Pak Kadus dugi tenggriae kula apa sesep ya talilan 40 mbok tua kula sing aran Ibu Yuli lho kemarin tekaman Pak RT punten wah wis kacau balon ya kan. Jadi Asep mengutus Edi sebagai utusannya ya kan, ngundang masyarakat untuk tahlil. Kalau kira-kira lo Yahudi Nasrani itu bikin angel, ya bukan bikin angel. Sejatinya mereka itu tidak mau beriman, hanya mencari alasan. Sejatinya tuh mereka tidak beriman, hanya mencari alasan. Hanya mencari alasan. Kalau mereka itu mencari kebenaran, benar belisi Muhammad itu diangkat jadi nabi, jadi rasul. Benar tidak? Ya mereka sudah tahu bahwa Muhammad itu sejak kecil adalah orang yang sodik, orang yang benar, yang tidak pernah bohong. Di apapun yang diucapkan Muhammad sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, itu adalah benar, tidak pernah bohong. Sehingga orang kafir Quraisy itu dulu wong sugi-sugi ketika mereka mau mengamankan harta bendanya emas, intan, permata, duit itu dititipkannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebelum jadi nabi. Sebab apa? Ketika dititipkan Edi, sing mau nek emasnya ana 10 kilo, dititipkan Edi wae dijukut hilang sekilo itu. Ya. Dititipkan Asep tuh. Oh, Haji Adi, dua emas 5 keranjang, ditimbang ada 5 kintal. Dititipkan Asep. Wae setengah tahun 6 bulan dijukut, yang tadinya 5 kintal jadi 4 kintal. Ya. Dititipkan ini Yuli, ya kan, ayam mawe 5 bibit, wae dijukut kali 4 bibit, si bibitnya penting yul, nanti tikus kan. Nah itu kan.
Tapi kalau kanjeng Nabi itu dititipi barang semono, ketika dicukup berapa bulan saja tuh ya anggar semono, tidak pernah berkurang, sehingga disebutnya kanjeng Nabi itu amin, orang yang sangat dipercaya. Artinya omongannya kanjeng Nabi, tingkah lakunya kanjeng Nabi, akhlaknya kanjeng Nabi sebelum menjadi Nabi pun sudah diakui oleh masyarakat luas. Artinya ketika kanjeng Nabi menjadi Nabi, ngaku dari Nabi, harusnya wong Mekah, wong kafir harusnya itu percaya dengan omongannya kanjeng Nabi. Konon, ya cuman ketika kanjeng Nabi mengenalkan Allah, kanjeng Nabi mengenalkan syariat, mereka mencari kebenaran, ya cukup kanjeng Nabi itu. Ketika kanjeng Nabi bener ta, engkau wong manusaku bakal diuripaken maning. Nah, kanjeng Nabi tidak harus seperti Nabi Isa wong mati diuripaken. Urip maning nggak harus. Kanjeng Nabi pakainya ilmiah, logika logis. Kanjeng Nabi jawab, pernah nggak kamu itu suatu hari datang ke tempat yang di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan karena kemarau, lalu musim hujan kamu datang ke sana, tiba-tiba di sana banyak tumbuh-tumbuhan, pernah tidak? Ya pernah, kanjeng Nabi. Nah, itulah Allah itu mudah menghidupkan, Allah mudah mematikan, yang sudah mati dihidupkan itu bisa seperti itu. Kalau wong kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani tujuannya hanya mencari kebenaran, maka cukup seperti itu. Dalilnya itu cukup. Ini mah mereka minta ini itu tuh hanya mencari alasan untuk tidak beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya, ya maka kaidahnya Imam Nawawi itu barang siapa meminta lebih dari kebutuhannya, maka memberikan lebihnya itu tidak harus konon. Ya misalnya email ning Aa Budi, kalau engkau betul cinta kepadaku Aa Budi, maka tolong kasih saya emas permata sebesar gunung Ciremai. Ada. Misalnya. Mulailah. Oh, Hilmi cemburu. Tahan we. Cara Lisa nih, tahu jelas. Ini minjero mi coba. Ya. Nah, bagaimana itu? Maka sejatinya email itu hanya cari alasan, cari alasan supaya Budi itu beli demening email. Kan nolaknya lebih gelap kan baru nolaknya benak jeka ning Aa Budi ku apa sih? Wong baik hati, jawab Budi ku Kak. Masya Allah bakal seminggu jeka mau bayar pulsa pulang. Pirang 5.000 ya Allah. Aku 5.000 je baik hati misalnya. Jadi orang tega aja nolak. Akhirnya apa? Jadi berikan itu, minta hal-hal padahal itu tidak umum. Emas gede gunung Ciremai menjadi emas kawin. Maka sebetulnya email itu hanya cari-cari alasan. Nah, orang Yahudi Nasrani pun sebetulnya dengan dia meminta, coba kanjeng Nabi lah, lamunan bener dari Nabi, teka akan panganan sing langit gebruk. Kan Gusti Allah Maha Kuasa kan. Cobalah gunung Ciremai, gunung Uhud, gunung jadi emas, kalau Maha Kuasa. Nah, itu mereka itu hanya cari alasan untuk tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan kanjeng Nabi berdoa, ya Allah jadikan gunung Uhud itu emas, lalu Gusti Allah ijabah dari emas, pun mereka angger orang bakal percaya. Intinya begitu. Jadi memberikan kelebihan dari permintaan orang yang lebih dari di luar kebutuhan itu tidak harus, ya cukup saja. Maka kemudian Allah menegaskan lagi, inna arsalnaka bil haq basyiron wa naziron. Muhammad, kamu tuh saya angkat jadi rasul, saya angkat jadi nabi itu hak benar. Dan tugas kamu hanya basyiron, hanya ngasih kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikuti ajakanmu.
Oh kanjeng Nabi dakwah, ayo pada mancing Islam, pada mancing Islam syahadat, pada sholat, pada zakat, pada puasa. Nah, kepada yang ikut-ikut kepada ajakanmu tuh Muhammad, kasih tahu bahwa mereka nanti di akhirat akan mendapatkan surganya Allah. Dan ceritakan, Basyiron itu kabar gembira yang mereka belum terpikirkan sebelumnya, enaknya loh, indahnya tuh, ya kan? Kasih kabar gembira. Kalau kamu sholat, kamu nanti akan terhindar dari pancabelai. Di dunianya kamu akan disenangi, di dunia kamu akan dimudahkan rezekinya, di dunia nanti kamu akan nanti di akhiratnya kamu akan mendapatkan surga. Surga itu apa? Surga itu adalah sebuah kenikmatan yang belum terpikirkan nikmatnya oleh otak manusia, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh kuping, belum pernah. Pokoknya indah. Nah, itu namanya basyiron. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti ajakanmu Muhammad. Itu tugas kamu. Terus wanadzirun, tugas kamu selanjutnya adalah memberi peringatan. Kepada siapa? Kepada orang yang mengingkari dan kepada orang yang mengingkari ajakan-ajakanmu Muhammad. Saya ayo mancing Islam saya. Wah, orang Muhammad anti kita mau garpan melu Yahudi bayar, melu Nasrani bayar, anggap nyembah berhala kasih orang seperti itu peringatan Muhammad bahwa mereka nanti akan masuk ke neraka dan selama-lamanya di neraka. Pedihnya neraka ceritakan. Pedihnya neraka itu siksaan yang sangat begitu pedih yang belum terpikirkan oleh pikirannya manusia. Sebab kalau masuk ke pikiran hanya pikirannya manusia, ya enakan yang nerakaku, enakan prevent kan. Wong anak tangga kita baik kan mendasakan kan. Iya prevent mel. Lu kebakar kan. Padahal kan terlujang kan. Terus yang sauma lu mati kabeh kan. Mati sedurunge geseng lu mati. Jadi yang mereka terbakar itu hangus itu sudah dalam keadaan mati. Kalau sudah dalam keadaan mati, bagaimana mereka merasakan panasnya? Ini di neraka kan. Neraka jarene panasnya itu melebihi panasnya api yang ada di dunia. Ya mungkin wong nembe cemplung langsung mati. Karena ngerasa siksanya di mana? Nah, itu otak manusia kan kon. Padahal mati milik Allah, hidup milik Allah. Ketika ini budi dicemplungkan di neraka, digodok, dibakar, dipentungi. Kalau Allah tidak menghendaki mati, orang mati. Karena apa? Sejatinya mati adalah pintu seseorang beralih dari alam satu ke alam yang lainnya. Itu mati. Jadi kita di dunia harus mancing, harus pindah alam, memang alam kubur melalui pintu namanya mati. Ning kubur beli mati kecuali nanti datang kiamat mancing akhirat. Nah, melalui mana pintu? Ada pintu mati mancing akhirat. Wis ning akhirat wis rangka mati, digodok di neraka sepuro panasnya ya beli mati. Ya enak pun cemplung mati ya orang kerasa kan. Nah, enggak begitu Gusti Allah kuasa, sudah matinya sudah habis. Ya kan? Matinya wis pragat, sudah tidak ada mati lagi. Muning surga, selamanya dia di surga karena sudah tidak ada mati. Di neraka, selamanya dia di neraka karena sudah tidak ada mati. Maka tugas Kanjeng Nabi Muhammad adalah basyiron, ngasih kabar gembira. Kanggo sapa? Wong sing melu ning ajakane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus memberikan peringatan kanggo sapa? Kanggo wong sing ngingkari ajakane Kanjeng Nabi. Ini harus sampai risalah. Dakwah-dakwah Kanjeng Nabi ini harus sampai kepada semua manusia, sehingga yang namanya manusia nanti di akhirat tidak punya alasan bahwa kita langkah supaya perlu di dunia ekonomi. Sebab nanti di akhirat itu ada ya masalah aku fisakor, ketika menerangkan neraka sakor tuh teman dengan teman nanti bertemu ya. Meli karo Yuli ketemu di neraka sakor. Lah Mel sila di neraka sakor Mel. Iya Yuli Rasul. Iya Mel dia takor. Mel ira nang apa sih mancing mene ku di neraka sakor waktu digondong lho.
diskusi nyari dunia anu jemel masalah apalam nakum minal musholin kita pengen ku bisa kasembah derek email irasa penjul pada baik lo si prepare ayo si pada usul Gusti Allah prepare pada balik panen dunia daripada usul Gusti Allah Gusti kita email ya bel prepare cari dulu ya Gusti kita juli ya prepare tolong si Gusti balik kan kita ning dunia pada sedina pada seminggu maksudnya dalam kita balik panen dunia kita harapan sembahyang baik dapat balik panen dunia kita harapan puasa baik kita harus ngaji baik kita harus belibetan neraka ke Gusti apa jaga Gusti Allah mel apa ning dunia ira kumel langka uang tah sing warai sira ngaji langka tah sing warai sira kompas ya anda sih Gusti ira beri melu binurut ya anu sih Gusti Allah anu wis balaha karo ceplungan jadi dakwah risalahnya Kanjeng Nabi itu adalah terus diwariskan dari Kanjeng Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, terus sampai kepada ulama. Ulama warasatul anbiya punya tugas menyebarkan agama risalah Nabi sampai ke semua orang, sehingga orang itu tidak ada alasan untuk kita pengen beli pernah belum Islam, kita pengen beli pernah ala wong singa sehingga dan jangan sampai itu ada orang yang beralasan seperti itu. Harus sampai nanti dia itu mau ikut mau tidak Kanjeng Nabi tidak punya tanggung jawab. Para ulama tidak punya tanggung jawab. Mana wala tus'alu an ashabil jahim, kamu tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang masuk neraka jahim. Tidak. Oh, prepare terus wong musik anu je Gusti mancing neraka prepare itu urusan Allah nanti. Allah nanti yang menimbang si A layak masuk surga, si B layak masuk neraka. Nabi, para sahabat, para alim, para ulama, para kiai tidak punya tanggung jawab itu mutlak, itu hak Gusti Allah. Konon dan ini nggak usah kamu bertanya si anu nanti neraka, asal neraka ira usah, di neraka itu nggak usah, itu urusannya Gusti Allah. Wala tus'alu, dan kamu tidak dimintai tanggung jawab an ashabil jahim, daripada penduduk neraka jahim, tidak dipertanyakan. Maka ya sudah, tugasmu menyampaikan, mau ikut mau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dijelaskan kalau kamu ikut kepada dakwah Kanjeng Nabi maka surgalah kelak balasannya, kalau kamu mengingkari maka nerakalah nanti balasannya. Wallahu a'lam. Sing penting tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab.